Selamat siang sahabat Lingkar Madani dan sahabat Tong Belajar. Bagaimana nih kabarnya hari ini? Baik, semoga teman-teman di sini senantiasa dalam keadaan baik dan sehat ya. Nah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul dalam kegiatan pelatihan yang merupakan kolaborasi antara Lingkar Madani dan Tong Belajar. Sebelumnya perkenalkan, saya Deva dari Lingkar Madani yang akan bertugas sebagai host ya. Eh, Sebelumnya salam kenal teman-teman. Nah, di sini saya tidak sendiri karena akan ada Kak Mel dan Kak Albert. Kak Mel nanti akan berperan sebagai moderator dan Kak Albert akan berperan sebagai narasumber. Aku mau sapa dulu nih, halo Kak Mel. Ya, halo, selamat siang. Bapak Ibu, selamat siang semua ya. Ya gimana nih kabarnya Kak Mel? Kabar baik, Bu. Ibu sendiri gimana? Alhamdulillah baik juga. Baik, mantap, Bu. Kayaknya Oke. rame ya siang ini nih. Wis, rame nih kayaknya. Semoga semangat semua ya. Ya, Oke, terima peserta kasih masih Kak masuk Mel. terus nih. Ya, kita pernah nyoba nggak sih? Oke. Eh, iya, emang. Sebelumnya kita sudah belajar ya bersama tentang beberapa tema, mulai dari advokasi, audit, hingga SOP penggajian. Nah, hari ini kita akan beralih ke pelatihan tentang content writing yang akan mengangkat tema cara jitu menulis konten media sosial organisasi. Nah, pelatihan penulisan konten ini akan terdiri dari dua sesi, di mana hari ini merupakan pelatihan sesi pertama. Ya, tentunya akan dipandu oleh Kak Albert Yomo yang merupakan editor di media Jubi Papua gitu. Oke, sebelum aku ya itu aja, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja saya serahkan kepada Kak Mel sebagai moderator. Waktu dan layar kami persilakan. Baik, terima kasih Kak Deva untuk waktu yang diberikan kepada kami. Bapak Ibu ya, kakak-kakak yang luar biasa ya. Siang ini kita ketemu lagi dalam kegiatan bersama antara Lingkar Madani dan Tong Belajar dalam pelatihan panduan praktis menulis konten yang kuat dan menginspirasi. Nah, tadi sudah disinggung oleh Kak Deva bahwa sesinya akan dibagi dalam dua sesi. Hari ini yang sesi yang pertama dan nanti tanggal 18 hari Jumat itu adalah sesi yang kedua. Jadi kakak-kakak tolong perhatikan informasi-informasi yang diberikan oleh Karori di WhatsApp grup kita semua ya, WhatsApp grup Tong Belajar itu ada beberapa WhatsApp grup situ yang kakak masuk semua ya. Yang kedua kita akan masuk perkenalan dulu. Orang bilang tak kenal maka tak sayang. Saya akan bacakan profil singkat untuk pemateri kita di siang hari ini. Nama Albert Yomo, tempat tanggal lahir Jayapura 17 November 1979, alamat Jalan Sarmi nomor 5 Aspola Bipura, nomor handphone 0821 8873 4821, email albertyomo@gmail.com. Kemudian masih banyak perkenalan tapi saya persingkat saja untuk relevan experience ya, jadi pengalaman-pengalaman yang relevan untuk materi di siang hari ini. Yang pertama itu video storytelling. Ini video warga Ayapo mengungsi Jayapura tahun 2019, video cita-citaku menjadi petani Manokwari 2019, video suka duka sopir Arfak, Pegunungan Arfak tahun 2019, video sampah Padarni di Teluk Sawaibu Manokwari, kemudian video kearifan lokal suku Abun, Tambrau 2021. Kemudian grafis InDesign, membuat majalah Bentara Papua tahun 2020, membuat buletin Siklop 2023, kemudian ada beberapa fasilitator yang dikerjakan oleh kakak Albert Yomo, dan ini semua berkaitan dengan fasilitas konten kreator dan creative writing. Nah, itu adalah perkenalan singkat kita dengan narasumber kita di siang hari ini. Jadi saya pikir secara kompetensi dan kapasitas atau kapabelnya kita tidak perlu meragukan. Mari kita berikan tepuk tangan virtual, Bapak Ibu, kepada pemateri kita, Kakak Albert Yomo. Sebelum kita masuk dalam perkuliahan, pembelajaran, ya sebenarnya kuliah ini juga yang non formal. Kita sebelum masuk dalam pembelajaran, kita akan sama-sama mengisi beberapa hal-hal yang dibutuhkan sebagai informasi awal di dalam Mentimeter yang akan di-share oleh teman-teman dari Lingkar Madani. Waktu mengisi Mentimeter ini kurang lebih selama 5 menit ya. Dimulai dari sekarang kita akan berakhir pada jam 3:17 waktu Indonesia bagian timur. Saya persilakan dari teman-teman Lingkar Madani untuk bantu share Mentimeternya atau
Oke, Bapak Ibu sudah kelihatan ya di layar apa yang Anda ketahui tentang content writing. Nah, ini di kolom chat juga ada. Bapak Ibu bisa klik di situ ya. Kemudian mengisi ya. Caranya klik yang warna biru itu ya, yang tulisan https www.menti.com itu ya. Bapak Ibu klik di situ, kemudian di situ akan muncul pertanyaannya. Ya, ini masukkan 872674007 ya sebagai kode untuk masuk ke Mentimeternya. Nanti akan kelihatan langsung di layar ya Bapak Ibu. Saya persilakan. Jangan lupa sesudah mengisi nanti di submit ya. Ada tulisan submit di situ, submit. Bapak Ibu klik submit ya. Atau kakak klik submit. Ini sudah ada yang mengisi ya. Silakan. Yang lain kita masih ada waktu 3 menit lagi. Ada yang kesulitan kah mengisinya? Kalau yang kesulitan bisa raise hand ya. Izin bertanya, ini kami yang lain tidak menggunakan laptop, pakai buku. Jadi Oh, untuk iya iya. diskusinya bagaimana ya? Kak Albert bisa nanti dimasukin di kolom chat kah? Atau Kak Deva gimana ini? Ada yang cuma pakai HP, tidak pakai laptop, sehingga dia pindah-pindah browsernya agak susah. Iya, di Aduh, chat aja. minta maaf Kakak. ini juga baru bergabung. Kira-kira saya baru bergabung saja, baru masuk di Zoom. Apa yang harus diisi ya? Sorry, baru Di kolom bergabung. chat ada ya? Oh, nanti dikirim ulang ya. Sebentar, saya kirim lagi ulang. Ada kakak nanti ngisi di Mentimeter ya. Ini kita menggunakan fasilitas Mentimeter untuk bisa Amel, menggali bisa informasinya. bisa bisa langsung isi di ini juga di chat saja. Tidak apa-apa yang pakai HP itu. Oke, oke. Nanti bisa isi langsung di kolom chat ya. Baik, semua sudah isi kah, kakak? Atau ada kendala? Nanti kalau ada kendala bisa nanti kita lanjut lagi ya. Oke, ini pertanyaan berikutnya ya. Siapa jenis content writing yang biasa Anda buat? Oke, waktu selesai. Baik, Bapak Ibu dan Saudara yang saya kasihi, selanjutnya kita sama-sama akan melihat tujuan pembelajaran kita di siang hari ini. Ada 5 tujuan. Yang pertama, memahami prinsip dasar content writing yang efektif, termasuk struktur tujuan dan gaya penulisan yang sesuai untuk organisasi masyarakat sipil atau MS. Yang kedua, mengidentifikasi karakteristik konten yang kuat dan relevan dalam konteks advokasi, advokasi sosial, kampanye publik, atau komunikasi program. Yang ketiga, mengembangkan kemampuan menyusun konten yang tidak hanya informatif, tetapi juga menggugah dan mudah dipahami oleh audiens yang lebih luas. Yang keempat, menetapkan strategi menulis yang persuasif, seperti penggunaan storytelling, call to action yang kuat, dan pendekatan emosional yang tepat. Yang kelima, menyusun dan merevisi konten kampanye atau komunikasi OMS dengan pendekatan yang lebih strategis, inklusif, dan berdampak tinggi. Mari kita sambut pemateri kita di siang hari ini, Kakak Albert Yomo. Pada Kakak Albert Yomo, saya persilakan. Baik, Kakak Meli, terima kasih untuk pengantarnya. Ya, teman-teman semua di mana saja teman-teman berada, eh, salam kenal dari saya, Albert Yomo. Eh, saat ini saya bekerja sebagai editor di Media Jubi Papua. Eh, dari beberapa nama yang saya lihat di Zoom ini, itu ada yang sudah pernah ikut ya, materi yang saya berikan juga. Jadi kira-kira dengan mengikuti pelatihan yang berikut ini, saya berharap teman-teman bisa lebih lebih baik lagi, lebih meningkat lagi kemampuannya, dan bisa menghasilkan karya-karya yang baik dan bermanfaat, bukan saja buat organisasi tapi juga buat masyarakat di mana tempat kita dampingi. Eh, hari ini saya mungkin akan menyampaikan secara teori saja. Nanti di akhir itu teman-teman akan dikasih tugas eh ya membuat konten, tidak banyak-banyak, satu saja untuk kita lihat ini teman-teman punya kemampuan sudah oke kah atau belum, atau perlu ditingkatkan lagi begitu. Jadi saya
eh, mohon maaf kalau nanti dalam penyampaian ini ada hal yang kurang, nanti teman-teman bisa komunikasikan secara pribadi dengan saya untuk kita, untuk saya bisa eh, bantu di bagian apa gitu. Baik, Kak Kamil, saya mulai dengan materi ya. Kalau tidak ada yang Silakan Kak lebih. Albert, silakan. Ya, baik, teman-teman. eh, Topik pelatihan kita hari ini adalah membuat konten media sosial bagi organisasi masyarakat sipil di Papua. Sebelum saya masuk ke materi, saya ingin kita pahami dulu situasi yang terjadi ini. Jadi, kita punya Papua ini kaya, kaya akan sumber daya alam, masyarakatnya punya budaya yang beragam dan unik, dan eh, hal-hal yang indah lainnya. Di tengah di tengah kondisi itu kita melihat bersama atau kita tahu eh, ya banyak juga eh, masyarakat yang mengeluh. Mereka kaya tapi hidup dalam kemiskinan, pendidikannya tidak berjalan dengan baik, kesehatannya buruk begitu. Nah, mereka sering bersuara begitu dari kampung, dari tempat-tempat terpencil. Tapi suara mereka itu tidak kadang tidak terdengar begitu. Media-media kita di Papua rata-rata diisi oleh jurnalis-jurnalis yang berfungsi sebagai humas pemerintah. Jadi suara dari masyarakat itu jarang sekali muncul di media-media mainstream, bahkan media-media lokal di Papua. Jadi eh, kalaupun ada yang muncul, eh, mudah sekali diredam. Terus akan muncul data resmi dari pemerintah bilang di sana baik-baik saja. Ada ada lagi muncul narasi-narasi ya yang tidak berpihak lah kepada masyarakat begitu. Nah, dalam kondisi ini kita sebagai organisasi masyarakat sipil itu punya peran yang sangat penting. Ya, jadi teman-teman bukan saja sebagai pendamping komunitas, bukan saja sebagai pendamping masyarakat di kampung, tetapi teman-teman ini sebenarnya punya memegang peran yang penting, punya peran sangat penting eh, untuk apa sebagai jembatan menyuarakan suara masyarakat ini. Teman-teman bisa jadi penutur cerita yang jujur dan berani serta cerita itu menggugah orang lain untuk bertindak. Begitu. Nah, eh, satu hal yang menarik eh, yang bisa menggugah orang lain untuk melihat situasi masyarakat di kampung-kampung di tempat-tempat terpencil itu adalah menulis konten atau menulis artikel yang kuat dan menginspirasi. Ini sebenarnya bukan pilihan, tapi ini sebenarnya kalau kita mau jujur ini eh, kewajiban moral kita dan ini salah satu strategi advokasi yang sangat jitu begitu. Kalau teman-teman lakukan ini dengan baik. Jadi setiap cerita yang kita angkat tentang eh, persoalan-persoalan di kampung, di mana petani yang mempertahankan tanahnya, perempuan yang melawan kekerasan, atau anak-anak yang susah sekolahnya karena keterbatasan. Itu kalau cerita kita itu diangkat ke ruang publik, itu akan sangat membantu, membantu eh, ya membuka mata pemerintah, membuka mata anggota Dewan Legislatif supaya mereka mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang baik dan penting buat membantu orang-orang di kampung dan tempat-tempat terpencil di Papua. Nah, dengan cara-cara seperti ini kita lakukan ini eh, bisa mengubah cara publik memandang Papua dari stigma menjadi simpati dan dari pengabaian menjadi tindakan.
Nah, teman-teman, ada pertanyaan, bagaimana kita eh, lakukan itu? Bagaimana kita menulis konten yang baik, yang bisa eh, menimbulkan empati dan mempengaruhi orang lain. Nah, ini yang akan kita coba, saya akan coba berikan, kira-kira apa kiranya ini bisa eh, bermanfaat buat teman-teman. Nah, dalam eh, era digital sekarang ini, jadi kita penulisan ini bukan sekedar dokumentasi, tapi apalagi dalam konteks bicara soal organisasi masyarakat sipil, ini sebenarnya alat yang sangat baik untuk apa perlawanan kita terhadap ketidakadilan kepada masyarakat. Ini perlawanan yang sah dan bermartabat. Jadi teman-teman harus eh, bermain di bagian ini dengan sangat baik sehingga kita bisa berbuat sesuatu yang bermanfaat buat masyarakat. Nah, ketika ruang dialog atau ruang ini ditutup, ya konten yang kita buat adalah ruang yang terbuka dan untuk membangun wacana. Nah, ketika media-media mainstream tidak memihak kepada masyarakat kecil di kampung-kampung, kita punya media, media organisasi masyarakat sipil ini bisa menjadi arus utama, menjadi konten yang bisa menjadi harapan begitu, harapan dan sebagai alternatif yang bisa menyinari memunculkan fakta-fakta yang dibungkam. Jadi teman-teman perlu ingat bahwa menulis konten yang kuat dan menginspirasi itu eh, sangat kita butuhkan saat ini. Jadi teman-teman bisa saling mengingatkan atau bisa menyampaikan itu kepada pimpinan organisasi supaya bagian ini membuat konten ini harus jadi prioritas, bukan semacam apa eh, bagian yang tidak penting dalam organisasi, tetapi ini harus jadi prioritas organisasi. Karena kalau kita tidak lakukan ini, suara-suara masyarakat kecil di kampung-kampung itu akan susah didengar oleh pemerintah, bahkan sulit sekali tembus eh, di ruang-ruang publik. Begitu. Baik, lanjut. Slide berikut. Nah, pertanyaannya, mengapa konten itu penting? Teman-teman, eh, perlu teman-teman ketahui bahwa konten itu bagi saya itu sebenarnya itu jantung dari komunikasi dan mungkin juga jantung buat organisasi sebenarnya. Organisasi masyarakat sipil ya. Kalau kita tidak eh, menyuarakan sesuatu, kita tidak publikasikan sesuatu, ya kita eh, orang tidak tidak kenal apa yang kita lakukan begitu. Jadi eh, dengan kita membuat konten yang kuat, ini bisa membangun kesadaran eh, terhadap isu-isu penting seperti hak asasi manusia, eh, isu lingkungan, isu kesehatan dan pendidikan atau mungkin isu-isu yang lainnya sesuai dengan apa eh, teman-teman bergerak di isu apa gitu. Nah, dengan konten yang kuat juga kita mampu menggerakkan empati publik menjadi aksi nyata seperti adanya dukungan kebijakan eh, dan partisipasi sukarela dari masyarakat, tapi juga mungkin bisa dapat donasi dari eh, pihak lain. Dan yang ketiga itu eh, dengan konten yang kuat ini kita secara tidak sadar ini bisa meningkatkan kredibilitas dari organisasi tempat di mana kita bekerja. Dan ini bisa menjadi membangun hubungan emosional dengan audiens yang kita dampingi maupun dengan audiens secara luas gitu. Banyak sekali persoalan mendasar di masyarakat yang seperti saya bilang itu eh, seperti hak asasi manusia, krisis lingkungan, akses pendidikan dan
mungkin kesehatan masyarakat. Nah, ini ketika ini tidak diangkat ke ruang publik, teman-teman bisa masuk di bagian ini untuk eh, bantu mengemasnya dengan baik, membuat eh, apa namanya tulisan yang baik dan eh, yang yang punya fakta dan itu menceritakan hal-hal yang nyata di masyarakat tempat di mana teman-teman dampingi. Nah, itu bisa eh, membantu atau bisa eh, memberikan sebagai jembatan begitu untuk ini bisa jadi diperhatikan oleh pemerintah. Jadi eh, konten yang kita buat ini saya berharap bukan sebagai pelengkap, tetapi ini akan jadi senjata utama dalam perjuangan sosial untuk organisasi masyarakat sipil dan lewat tulisan, lewat cerita kita bisa menyuarakan dengan kuat tentang perlawanan dan pelayanan gitu kepada masyarakat. Karena perubahan ini tidak hanya terjadi di di lapangan, tapi juga di benak dan hati publik. Jadi eh, lewat konten kita berharap perubahan lewat konten yang kuat dan menginspirasi. Kita berharap eh, bisa menggugah dan membawa perubahan bagi masyarakat kecil di tempat-tempat masyarakat kecil di wilayah terpencil di Papua. Begitu. Baik, lanjut. Nah, teman-teman, eh, di bagian ini saya coba untuk memberikan apa ya, memberikan eh, tiga hal yang menjadi dasar untuk kita membuat content writing. Jadi yang pertama itu kita bahas mengenai struktur tulisan dan yang kedua itu kita sesuaikan dengan tujuan dari organisasi dan yang ketiga itu tentang gaya bahasa. Dan saya akan mulai eh, satu-satu mulai dari struktur tulisan ya. Jadi struktur tulisan yang kita buat itu eh, kita berharap itu bisa dilihat dengan jelas begitu. Eh, eh, Bisa menarik perhatian dan mengangkat isu utama yang kita buat begitu. Dan tetap tujuannya eh, ini bisa menyentuh emosi dan rasa ingin tahu dari pembaca sejak mungkin kalimat pertama aku buat itu orang sudah tertarik di situ, mulai muncul emosi di situ, ada rasa yang keluar di kalimat pertama itu. Dan yang kedua eh, itu kalimat apa eh, kalimat pembuka misalnya itu bisa menjadi eh, memberi konteks isu utama ya sorry tulisan yang kita buat itu bisa memberikan konteks dari isu utama itu secara ringkas begitulah bahasanya. Jadi persoalan yang kita kerjakan banyak-banyak itu kita bisa buat secara ringkas dalam tulisan atau dalam video yang kita buat gitu. Nah, ini bisa berupa ciri-cirinya itu bisa berupa kutipan, bisa berupa pertanyaan provokatif atau fakta-fakta yang mencengangkan di lapangan dan menggambarkan situasi nyata yang terjadi di lapangan. Kalau teman-teman kalau ikuti perkembangan sekarang itu misalnya teman-teman lihat di TikTok ada rame dengan istilah hook. Itu teman-teman bisa masukkan dan perhatikan unsur-unsur itu di bagian di di konten-konten yang teman-teman buat. Kira-kira ini
hook yang saya pakai ini apa yang bagus supaya ini menjadi perhatian gitu. Jadi hook itu eh, pengait apa? Pengait perhatian ya. Jadi dengan hook yang kuat mungkin berapa kata saja tapi itu menarik. Nah, itu bisa meningkatkan teman-teman punya konten, orang banyak yang lihat dan banyak disebarkan. Eh, Misalnya, saya kasih contoh saja. Setiap contoh satu ini, setiap pagi Maria berjalan 5 kilometer untuk ke sekolah di atas kaki ayam yang belum sembuh begitu. Di kabupaten, misalnya Kabupaten Jayapura, lebih dari 1.000 anak seperti Maria terancam putus sekolah karena minimnya akses pendidikan. Nah, kita buat bahasa seperti ini perlu ada data yang kita tulis, perlu ada menceritakan tentang ada toko di situ, menceritakan tentang kondisi yang dialami oleh toko itu. Ini eh, menjadi hal yang penting di pembuka supaya ini menjadi apa menarik begitu untuk orang lihat. Jadi orang bisa baca terus ke bagian berikutnya. Nah, ini hal-hal yang eh, eh, teman-teman perlu perhatikan di bagian pembuka itu. Terus yang kedua itu eh, isi, tentang isi. Nah, memberikan informasi yang bernilai eh, di bagian isi itu harus kita memberikan informasi yang bernilai, relevan, dan dapat dipercaya. Kita bisa memadukan antara fakta dan emosi, tapi bukan hanya angka, tapi juga apa manusia di balik data itu, gitu. Jadi kita bisa gunakan data aktual, kutipan narasumber, dan cerita personal dari orang-orang yang kita jumpa itu. Saya bisa mungkin kita hindari paragraf panjang dan jargon misalnya. Itu kita hindari yang menggunakan jargon, tapi kita memberikan apa ruang di mana pembaca apa orang itu membaca dengan baik dan jelas begitu. Nah, mengapa ini penting? Karena eh, ya ini salah satu syarat dari apa yang kita bilang membuat konten yang kuat itu. Yang ketiga itu eh, yang bagian ini struktur tulisan yang ketiga itu penutup. Nah, di bagian penutup ini itu sebenarnya kita merangkum dan memberikan ajakan. Jadi tujuannya untuk mengingatkan kembali pesan utama dari konten yang kita buat itu dan mengajak pembaca untuk bertindak, berpikir, dan membagikan pesan itu kepada orang lain. Nah, ini bisa berupa kesimpulan singkat, refleksi moral, dan apa namanya itu, CTA, call to action. Jadi, eh, ini teman-teman eh, jangan lupa bagian ini. Jadi, bagian pembuka, isi, penutup, kalau teman-teman apa eh, bungkus dia dengan baik atau rangkai dia dengan baik, ini akan sangat kuat begitu, berdampak begitu buat orang yang membaca dan bagi orang yang ingin berkontribusi begitu. Eh, yang kedua ini apa ya? Tujuan ya, tujuan konten. Jadi tujuan konten ini ya untuk advokasi, untuk kampanye sosial, dan untuk edukasi. Nah, saya coba jelaskan satu-satu ya. Untuk tujuan advokasi ini eh, ya khususnya bagi teman-teman yang melakukan advokasi ya. Ini mungkin fokus pada urgensi isu dan perubahan kebijakan. Jadi kita mendorong perubahan struktural melalui tekanan publik terhadap pembuat kebijakan atau lembaga negara atau apa ya perusahaan korporasi begitu.
Jadi di sini ciri-ciri konten yang kita buat itu biasanya apa ya, berbasis bukti, ada data, ada testimoni, terus gaya bahasanya itu tegas dan apa strategis ya, strategis, argumentatif. Ya. Dan di konten itu juga kita menunjukkan ketidakadilan atau pelanggaran sistemik. eh, Terus kita munculkan juga eh, apa semacam tuntutan spesifik begitu, misalnya cabut izin tambang, revisi perda, evaluasi proyek publik, begitu. Saya kasih contoh misalnya eh, apa ya? Misalnya 90% warga Kampung Woma menolak kawasan pemerintah Provinsi Papua Pegunungan berdiri di atas tanah wilayah mereka. Namun pemerintah tetap menggusur. Ini bukan ini bukan eh, ini bukan pembangunan, tapi ini perampasan. Jadi kami mendesak DPRP segera menggelar dengar pendapat publik, tunda pembangunan sampai ada persetujuan adat. Jadi kalimat sederhana ini salah satu yang bisa dipakai untuk eh, misalnya untuk OMS yang mendampingi eh, masyarakat di Kampung Oma di Wamena sana. Jadi ini fokusnya pada keadilan dan kebijakan. Jadi ini bisa dicoba begitu. Untuk teman-teman buat narasinya itu untuk teman-teman yang apa fokus di advokasi itu. Narasi-narasi seperti begini ya eh, sering dibuat supaya membantu masyarakat yang ya bermasalah antara tanah mereka bermasalah dengan pemerintah. Nah, yang kedua itu tentang kampanye sosial. Kampanye sosial ini kita berharap eh, ya bisa munculkan emosional dan ajakan bertindak begitu dari publik. Jadi ini kita apa ya, diharapkan eh, eh, bisa membangun kesadaran dan partisipasi publik secara luas melalui pendekatan yang emosional dan mudah dibagikan dan disebarkan kemana-mana. Jadi eh, di bagian ini penting sekali untuk kita melihat apa ya foto yang kita buat, foto yang kita ambil, video, infografis yang kita buat, terus ada cerita personal atau tokoh inspiratif dari orang di kampung. Terus kalau misalnya kita buat video, itu nada bicaranya itu harus apa ya, empatik ya, begitu, harus hangat dan memotivasi. Jadi jadi kalau kita buat video dengan orang bicara biasa, datar saja, dibanding dengan kita buat video 1 menit dengan orang bicara tegas dan dengan ekspresi muka yang eh, kuat dan marah, itu eh, jauh lebih bagus itu dan jauh lebih menyentuh itu dengan orang yang punya ekspresi eh, muka yang marah dan dia bicaranya tegas, begitu. Nah, ini bagian-bagian ini teman-teman yang fokus di bagian konten media ini harus perhatikan hal-hal seperti begini supaya kita tidak kalah dengan konten-konten eh, kreator yang lain. Kalau kita posting biasa-biasa saja hari ini, kita kita punya apa? Kita punya media, kita punya konten yang kita buat ini nanti kalah dengan konten-konten yang lain. Ya, yang ketiga ini apa ya? Edukasi. Yang ketiga ini edukasi. Jadi edukasi unsur-unsur yang harus kita perhatikan di edukasi itu harus jelas, berbasis data dan apa? Mengundang pemahaman begitu. Jadi eh, eh, tujuannya ini untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran publik tentang isu yang kita dampingi atau isu yang kita kelola dengan pendekatan informatif dan mendalam. Jadi itu bisa ya, apa, bisa mencakup latar belakang masalah secara netral dan runtut ke runut begitu dan menjadikan data kutipan
infografis yang edukatif, nada bicara jelas, mengalir dan mengajak orang berpikir. Terus bisa berbentuk artikel panjang. Kalau teman-teman yang suka menulis, bisa berbentuk artikel panjang yang gaya bahasa jurnalis itu biar mereka bilang feature, buat feature yang bisa membangkitkan orang baca, orang terharu, orang emosi, gitu. Terus membuat poster edukasi, membuat reels Instagram, dan podcast misalnya. Nah, eh, ini bagian-bagian yang teman-teman perlu perhatikan dari tujuan konten yang kita buat itu. Yang bagian ketiga, eh, ini tentang gaya bahasa. Eh, mau singgung tentang gaya bahasa ini. Kalau dalam konten kita diharapkan itu harus menggunakan gaya bahasa yang aktif, manusiawi dan empatik. Jadi kita juga berharap apa eh, menghindari jargon-jargon yang berlebihan. Lalu gunakan kalimat pendek untuk meningkatkan kejelasan, gitu. Jadi misalnya begini, eh, bantuan logistik telah didistribusikan oleh tim kepada masyarakat terdampak bencana. Nah, ini masih terlihat pasif dan kaku. Kalau kita rubah untuk jadi aktif, eh, apa ya, dan empatik itu bisa kita tulis begini: tim kami turun langsung membawa makanan dan selimut untuk warga yang kehilangan rumah, begitu. Jadi ini lebih apa ya, lebih bahasanya aktif, lebih hidup, empatik karena kita ada menyebut warga yang kehilangan rumah dan apa terasa seperti kita bercakap-cakap begitu, bukan laporan teknis. Jadi bahasa ini yang saya maksudkan untuk kita. Penting sekali kita menggunakan bahasa-bahasa seperti begini, bahasa yang nyata-nyata kita di lapangan dan kita berhubungan langsung dengan orang di lapangan, di kampung misalnya. Yang berikut soal jargon. Kita juga berupaya untuk ya kita menghindari menggunakan jargon-jargon misalnya bahasa asing yang berlebihan atau kata-kata yang terlalu misalnya kementerian, ke orang bilang terlalu birokrasi begitu. Implementasi program pemberdayaan berbasis partisipatif telah dilakukan melalui pendekatan multisektoral dan penguatan kapasitas lokal. Misalnya begitu. Nah, kalau kalimat ini kalau dirubah bisa bisa jadi ya kami bekerjasama dengan warga kampung untuk menjalankan program yang membantu mereka lebih mandiri. Dibanding dengan kalimat yang tadi itu, implementasi program pemberdayaan berbasis partisipatif telah dilakukan melalui pendekatan multisektoral dan penguatan kapasitas. Ini orang membaca begini ya, apa ini? Jadi lebih bagus kita pakai bahasa yang apa, sederhana dan jelas. Kami bekerja sama dengan warga kampung untuk menjalankan program yang membantu mereka lebih mandiri. Begitu. Mengapa? Karena eh, jargon seperti implementasi partisipatif dan pendekatan multisektoral itu bisa membingungkan orang gitu. Sementara kalimat yang tadi kita buat yang kedua itu lebih sederhana dan bisa diterima oleh publik luas. Nah, nah, ini hal-hal yang perlu teman-teman perhatikan dalam membuat konten, dalam membuat tulisan, supaya konten kita bisa diterima oleh orang banyak dan ya mulai naik daun kayak begitu. Baik, mungkin kita lanjut ke materi berikut. Apa ke slide berikut, coba saya lihat dulu. Oh, ini tadi sudah gaya bahasa yang efektif ini. Lanjut. Oke, teknik menulis persuasif. Nah, ini juga ada tiga eh, teknik menulis persuasif. Eh, ada tiga yang saya coba untuk sampaikan. Yang pertama itu tentang storytelling. Ya, terus yang kedua sudut pandang, yang ketiga tentang call to action. Nah, di bagian
Saya jelaskan satu-satu. Teman-teman tahu apa itu storytelling? Ya, storytelling Bercerita. itu apa? Bercerita kakak, bercerita. Kayak Yo, bercerita apa? ceritakan sesuatu begitu kakak. Maksudnya kayak kita Ya, betul. menyampaikan Ya, dengan kayak apa? Cerita. baik, terima kasih. Jadi storytelling yang biasa kita dengar itu sebenarnya seni untuk menyampaikan pesan. Ya, itu kekuatan cerita untuk biasa dipakai untuk menggerakkan perubahan. Jadi mengapa ini penting? Ya, kita tahu angka bisa memberitahu apa yang terjadi, tapi cerita yang eh, akan memberitahu kenapa itu penting. Ya ini storytelling ini. Angka bisa memberi kita apa yang terjadi, tetapi cerita memberitahu kita kenapa itu terjadi. Gitu. Jadi data seperti 4 dan dari 10 anak di Papua mengalami stunting itu bisa menginformasikan. Tapi cerita tentang misalnya Amelia, anak usia 5 tahun yang tidak bisa sekolah karena tubuhnya lemah dan kurang gizi, akan membuat orang apa ya merasakan dan peduli begitu. Jadi ini pentingnya storytelling. Jadi teman-teman kita ajak untuk membuat storytelling di konten daripada cuma menginformasikan. Karena storytelling ini pesannya kuat, pesannya cocok sekali untuk teman-teman di eh, organisasi masyarakat sipil lakukan ini. Jadi eh, apa yang saya bilang? Jadi dengan storytelling ini kita bisa menyentuh emosi, bisa bisa menumbuhkan koneksi eh, antar sesama manusia, terus eh, meningkatkan daya ingat pesan dan mendorong tindakan. Ya, tindakan ini bisa berupa advokasi, dukungan, donasi, begitu. Ya, jadi eh, ya itulah storytelling. Jadi ini jarang saya temukan di apa lembaga-lembaga LSM di Papua buat seperti ini. Eh, Banyak sekali yang muncul ya. Kita lakukan pertemuan di sini sudah hanya sebatas pertemuan, foto-foto. Jadi tidak ada yang buat storytelling yang bagus supaya orang tahu ini tentang apa, ini pertemuan untuk apa, kayak begitu. Terus di storytelling itu eh, kita harus punya tokoh utama yang kuat. Jadi seseorang yang bisa menjadi wujud nyata dari isu yang kita angkat, itu bisa mereka itu bisa menjadi apa sebagai korban kekerasan, korban bencana, eh, penggusuran, terus orang-orang yang mendukung misalnya aktivis muda yang memperjuangkan tentang hal itu, terus kalau ada tokoh adat, masyarakat lokal yang kita nilai mampu mempertahankan tradisi atau wilayah itu juga kita uh, masukkan dalam konten yang kita buat itu. Mengapa tokoh utama ini penting? Eh, Supaya itu dia memberikan apa ya, memberikan wajah manusia pada isu yang kompleks dan ini membantu audiens terhubung secara emosional. Gitu. Terus apa eh, agar cerita kita kuat dan mudah dipahami, kita juga menggunakan naratif-naratif yang sederhana. Selain memperkenalkan tokoh, kita juga tentukan uh, tunjukkan apa konfliknya, apa masalah yang terjadi di situ. Terus uh, ceritakan juga upaya yang dilakukan baik oleh tokoh maupun oleh organisasi, gitu. Dan terakhir mungkin ditutup dengan uh, harapan atau eh, eh, ya satu penutup yang menginspirasi. Yang saya cepat-cepat saja. Yang berikutnya sudut pandang yang kuat. Nah, di bagian sudut pandang yang kuat ini dalam dalam penulisan konten ini penting juga
kita perhatikan karena ini akan menentukan kedalaman emosi, kekuatan pesan, dan keberpihakan dalam konten itu. Jadi kita eh, bisa menggunakan narasi orang pertama, misalnya eh, aku, kami, atau suara langsung dari pihak yang terdampak. Ini bisa menciptakan kedekatan emosional dan rasa percaya begitu dari orang yang melihat. Jadi misalnya, misalnya contoh kalimat, masyarakat adat di Kampung Oma kehilangan lahan karena pembangunan. Nah, sudah kita eh, pakai sudut pandang yang lain, kita eh, pakai sudut pandang mungkin dari personal, kita bisa rubah dia. Eh, saya lahir dan besar di Woma. Di hutan inilah kami berburu dan berkebun, tapi sekarang tanah itu sudah rata, digusur tanpa izin kami. Dari misalnya Mama eh, Mama Ludia begitu, Mama Ludia warga Woma. Jadi eh, sekali lagi teman-teman ingat, jadi kita tidak tulis masyarakat adat di Kampung Woma kehilangan lahan karena pembangunan di misalnya di Facebook, tapi kita menggunakan eh, personal, menggunakan orang yang ada di kampung itu. Kita tulisnya eh, seperti tadi saya bilang, saya lahir di Woma, eh, di sini di hutan inilah kami berburu dan berkebun, tapi sekarang tanah itu sudah rata, digusur tanpa izin, gitu. Jadi ini lebih apa? Lebih efektif karena eh, pembaca merasa seperti mendengar langsung dari seseorang dan mengalami persoalan tersebut. Jadi mereka bisa merasa lebih nyata dan ini bisa lebih menggugah. Ya. Terus eh, konten ini juga bukan soal apa yang disampaikan, tapi juga soal bagaimana eh, konten ini mencerminkan identitas misalnya atau keberpihakan organisasi. Jadi setiap kalimat harus mewakili nilai-nilai utama misalnya dari organisasi. Jadi ada keberpihakan pada kelompok marginal atau kelompok yang rentan, ada keadilan lingkungan, ekonomi, dan ada keberanian dalam mengungkap kebenaran dan dan menghadapi ketimpangan eh, di lapangan. Kak Albert, saya ingatkan waktu kita tinggal 5 menit, Kak, untuk sesi Please. pertama. Nanti baru kita masuk sesi berikutnya. Terima kasih, Kak. Oke, baik. Bisa terlalu banyak cerita ini. Oke, baik. Yang berikutnya eh, call to action. Ya, salah satu unsur penting dalam sini adalah sabar, call to action dulu ya. Salah satu unsur penting dalam teknik menulis persuasif itu adalah call to action. Jadi di bagian call to action ini ya apa ajakan ya untuk mengubah kesadaran menjadi aksi. Jadi misalnya teman-teman tulis tanda tangani petisi ini, bagikan cerita ini agar lebih banyak orang tahu, ikuti pelatihan ini untuk jadi agen perubahan. Begitu. Itu bagian call to action cerita ini juga penting untuk teman-teman masukkan dalam bagian apa konten yang teman-teman buat. Oke, lanjut. Eh, Oke, di situ ada contoh, contoh konten ya, atau konten yang efektif. Ini teman-teman bisa eh, buat sendiri, tapi saya kasih contoh saja. Di sini ketika sungai adalah sekolah, kisah Nona dari Hulu Papua. Isinya Nona berjalan 3 jam setiap pagi untuk ke sekolah, tapi saat tambang masuk sungai yang jadi jalan satu-satunya tertutup lumpur, beracun, kini ia tak lagi sekolah. Ya ini pesannya kuat sekali. Teman-teman bisa pakai contoh-contoh seperti ini untuk membuat konten. Nah di bagian itu dia ada bilang saya rindu belajar, rindu guru, tapi kalau sungai kotor saya tak bisa kemana-mana. Jadi eh, eh, sorry, di bagian terakhir lagi kami percaya setiap anak berhak atas pendidikan. Tanda tangani, tanda tangani petisi ini, bebaskan eh, tagarnya itu bebaskan Sungai Nona sekarang. Jadi teman-teman bisa menggunakan eh, kalimat-kalimat seperti begini, ya, seperti yang saya jelaskan di atas, untuk kita belajar membuat konten-konten dengan storytelling yang kuat, supaya ini bisa menggugah, membuat perubahan, terutama kita di Papua, supaya
kebijakan daerah, pemerintah daerah atau pemerintah pusat. Ya, kebanyakan orang-orang kita pejabat-pejabat sekarang banyak yang sudah pakai itu TikTok. Jadi kalau teman-teman juga bisa masuk situ, ini bisa jadi kekuatan kita untuk mendorong perubahan di kampung-kampung. Oke, lanjut. Tips menulis, tips menulis konten untuk EMS. Ya, eh, jadi yang pertama kita buat judul yang emosional, yang kedua ya gunakan kutipan langsung, terus uji konten ini apakah ini menggugah atau memanggil aksi, terus sertakan eh, apa visual pendukung, misalnya eh, harus buat video yang bagus, harus buat ambil foto yang bagus, supaya itu orang lihat foto saja orang sudah terharu dan emosi begitu, membangkitkan emosi untuk melakukan sesuatu. Jadi banyak sekali teman-teman yang ambil informasi di lapangan, tapi data saja yang mereka munculkan, artikel misalnya dalam tulisan itu mereka munculkan tulisan, tapi fotonya tidak ada. Padahal foto ini penting sekali untuk bisa menyampaikan pesan. Eh, Oke, lanjut coba. Nah, ada 3 atau 4 ya, 4 alat penting yang saya tawarkan, yang saya coba ini ke teman-teman untuk bisa jadi template, bisa jadi apa alat untuk mendukung penulisan konten yang kuat dan inspiratif bagi teman-teman yang bekerja di organisasi masyarakat sipil. Jadi teman-teman bisa lihat ada eh, elemen-elemen penting dalam misalnya template storytelling ini. Ada karakter, eh, terus konfliknya apa, perubahan yang kita inginkan itu apa, terus call to actionnya itu apa. Nah, ini contoh di sini teman-teman bisa lihat. Jadi 4 hal ini penting sekali, karakter, konflik, eh, perubahan yang kita inginkan, dan call to action. Apa yang kita ingin audiens lakukan begitu. Nah, ini ada template untuk evaluasi konten, dan setiap kita buat konten evaluasi penting. Ini banyak yang kita lalai di bagian ini. Kita tidak pernah evaluasi atau mungkin mau evaluasi tapi takut. Eh, Evaluasi penting supaya kita bisa memperbaiki kita konten dari waktu ke waktu. Ini manusia yang kerja, jadi pasti ada sesuatu yang kurang. Jadi kita perlu lakukan evaluasi terus terhadap konten-konten yang kita buat. Oh, ini konten ini kurang bagus di sini, coba kita perbaiki ke sini. Jadi eh, teman-teman bisa gunakan apa forum forum ini untuk lakukan evaluasi dari konten-konten yang teman-teman buat itu. Baik terkait isu, kejelasan pesan, kekuatan emosi, apakah dapat atau tidak, strukturnya bagaimana, efektif atau tidak, call to action-nya jelas atau tidak. Terus apakah data yang kita pakai itu sesuai, kredibel atau tidak, gitu. Ya, apakah visual, foto, video yang kita pakai ini pas atau tidak, sesuai dengan kita punya kerja-kerja atau tidak, begitu. Nah, teman-teman bisa kasih skor. Nanti skor yang kurang itu teman-teman perbaiki. Skor yang tinggi teman-teman pertahankan atau perbaiki sedikit, begitu. Nah, ini ada contoh. Lanjut, lihat contoh ini teman-teman bisa lihat. eh, Misalnya tentang perubahan iklim, tentang tanah retak, sungai surut, kampung kami berubah, tapi suara kami tak akan surut. Dukung kampanye. Tagar Papua melawan panas sekarang. Jadi ini contoh-contoh yang seperti ini bisa teman-teman pakai dalam membuat konten-konten di organisasi dan teman-teman. Ya, eh, terus satu hal lagi, eh, harus gunakan tagar begitu. Hashtag ini hashtag. Hashtag ini yang banyak saya lihat di postingan ini, banyak yang pakai hashtag yang tidak pada tempatnya begitu. Jadi ada hashtag yang dia punya narasi lain, hashtagnya lain begitu. Ini teman-teman harus perhatikan juga. Jadi hashtag ini dia alat yang alat bantu di komunikasi digital ini yang membuat konten kita itu lebih mudah ditemukan, diikuti dan dihubungkan
dengan percakapan yang lebih luas, baik di tingkat nasional maupun internasional. Jadi hashtag ini tanda pagar ini sangat penting untuk teman-teman selalu gunakan di bagian apa kita lakukan aksi kampanye atau advokasi lewat lewat media, lewat konten-konten yang kita buat. Lanjut, eh ini tadi sudah ya? Iya, ini tadi sudah. Oh ya, teman-teman bisa lihat itu ada contoh konten yang kuat itu. eh Kenapa dia kuat? Karena ciri kontennya, karakter dia kuat. Ada nama orang di situ, nama tokonya di situ, konfliknya jelas, nadanya empatik, terus ada seruan aksi dan visualnya mendukung. Nah, ini yang terakhir ini sebenarnya contoh-contoh ya, teman-teman bisa lihat contoh-contoh konten yang kuat. Terus yang berikutnya coba lewat lagi. Ini contoh saya lampirkan juga contoh konten yang perlu diperbaiki. Misalnya organisasi kami sedang apa mendampingi masyarakat adat. Ini saya tidak bisa baca jelas ini. Oke, jadi eh ini tadi saya sudah sampaikan. Jadi konten yang umum, konten yang tidak menyebutkan secara spesifik itu eh, mungkin teman-teman kurangi atau hindari. Jadi kita pakai kayak contoh pertama itu. Jadi eh, kalau di sini kan kita lihat ini tidak spesifik siapa yang menyuarakannya, terus nadanya netral saja, tidak menyentuh, terus tidak ada apa ajakan dan visualnya eh, mungkin tidak ada gitu. Jadi di sini ada tips untuk memperbaiki konten-konten yang belum baik. Nah, itu teman-teman bisa eh, perbaiki dengan masukan toko yang kuat, terus nada yang kuat. Jadi harus ada apa kata-kata yang menyentuh, terus ya gunakan tagar dan gunakan foto dan tagar yang eh, sesuai juga begitu. Oke, lanjut. Saya pikir eh, oh ini bagian yang penting juga teman-teman lihat ini. Jadi eh di sini ada kalimat yang pasif, teman-teman hindari gunakan kalimat-kalimat yang pasif dan abstrak. Tapi saya berharap konten-konten yang teman-teman nanti buat tuh eh, setidaknya kita ya bukan setidaknya harus harus kita pakai kalimat-kalimat yang aktif. Ini contoh kayak kalimat ini pasif ini tidak menyebut siapa pelaku atau korbannya, berjarak secara emosional dan cenderung netral. Ini membosankan. Apa kalimat-kalimat yang pasif ini. Coba contoh kalimat yang aktif. Lanjut. Nah, ini contoh kalimat yang aktif dan kuat ya, teman-teman bisa bisa pakai seperti ini. Jadi langsung dia menyebut apa subjeknya, nama tokoh, komunitas, terus ada konflik, terus apa dia menggunakan kata kerja yang aktif dan emosional. Jadi eh, ya, harapan saya teman-teman menggunakan eh, kalimat-kalimat aktif dan kuat dalam postingan atas nama lembaga di media sosial dari lembaga teman-teman masing-masing. Jadi ada sebut tokonya, ada sebut konflik yang terjadi, terus call to action-nya apa, terus tagar yang sesuai. Oke, lanjut kalau ada. Oke. Itu sekilas dari saya, penyampaian dari saya. Mungkin maaf saya sudah lewat lewat waktu ini. Ya, mari kita ini ajakan saja, mari kita jadikan media sosial sebagai ruang perjuangan dan konten sebagai suara kebenaran. Papua tidak kekurangan cerita, yang kita butuhkan adalah kemauan menuliskannya dengan jujur, dengan kuat, jujur, dan menggugah. Terima kasih, demikian dari saya Albert. Iya, luar biasa ya. Kakak-kakak yang luar biasa juga untuk sore hari ini. Kak Albert, materinya sangat luar biasa. Saya mencatat kurang lebih ada 7 hal yang kita belajar dari sore hari ini, dan itu menjadi salah satu pembelajaran yang baru mungkin buat kita semua, walaupun sudah sering kita mengerjakan pekerjaan ini. Tapi dengan Kakak Albert memberikan gambaran-gambaran tentang bagaimana
panduan praktis menulis konten yang kuat dan menginspirasi, setidaknya memberikan satu nilai plus untuk kita sama-sama mencoba memperbaiki apa yang sudah selama ini kita kerjakan. Kakak-kakak yang saya hormati, kita masih ada 2 sesi ya, 2 sesi lagi. Nah, sesi yang berikut ini yang nanti kita langsung masuk ke studi kasus dan sharing pengalaman. Nah, ini kita akan mulai dengan mungkin contoh salah satu dari teman-teman yang bersedia memberikan contoh storytelling atau contoh menulis konten yang sudah dibuat, yang dilakukan. Kemudian di situ kita akan sama-sama dari Kak Albert akan memberikan saran dan masukan terhadap konten yang sudah pernah ditulis, atau mungkin dari Kak Albert sendiri memberikan salah satu contoh penulisan konten yang lebih kuat untuk bisa dari 7 unsur yang tadi sudah dijelaskan itu. Tanpa berlama-lama, ya kakak-kakak mungkin kita break sebentar buat ke toilet ya, 2 menit, 3 menit gitu, sambil gerak-gerakan badan, siapin kopi, siapin cemilan juga supaya kita mengikuti materi dengan rileks, tapi tetap kita fokus dan serius untuk mendapatkan sebuah insight. Ya 2 menit dari sekarang ya, setelah itu kita akan masuk lagi kembali pada kegiatan studi kasus dan sharing pengalaman selama kurang lebih 20 menit ke depan. Mungkin ada pesan-pesan yang mau disampaikan lewat video atau apa yang mau ditampilkan dari teman-teman Lingkar Madani atau Penabulu, saya persilakan selama 2 menit ke depan. Ya, sambil ini saya ingatkan kembali buat kakak-kakak yang memang jaringannya memungkinkan bisa bisa on cam, ya saya persilakan untuk on cam supaya kita bisa saling melihat dan kita bisa saling kenal ya. Nanti ketemu di jalan tuh kayak terlalu tahu lagi, padahal tuh sama-sama satu kota Jayapura ini. Kelihatannya Kak Rory kita mesti bikin ini ya, bikin kelompok lagi komunitas ini ya, untuk nanti bisa ketemu dengan Kak Albert lagi di Jayapura. Kita coba membuat beberapa contoh-contoh penulisan untuk konten yang kuat dan inspirasi. Karena dari hal tadi yang disampaikan itu memang ada satu kekuatan yang selama ini tersembunyi dan belum diungkapkan ya, Kak Albert ya. Masih bergerak sendiri-sendiri, tapi kalau itu bisa bergerak secara simultan tuh yang jadi satu kekuatan yang luar biasa ya. Iya, betul kakak. Ini menarik ini. Well, memang saya lihat eh, beberapa organisasi masyarakat sipil, termasuk organisasi yang sudah lama, sudah besar. Ini mereka punya media komunikasinya itu kurang, ya perlu ditingkatkan begitu. Ya, Sudah berulang-ulang kali kita sampaikan, ya jangankan untuk membuat konten, mereka sendiri tidak punya apa, tidak punya ini apa namanya rencana publikasi media begitu. ya, ya. Dan Jadi, Mas ini Kak, kayaknya belum belum semua memaksimalkan konten ini sebagai sesuatu kekuatan organisasi masyarakat sipil itu sendiri ya sebenarnya. Padahal banyak sekali isu dan persoalan-persoalan yang bisa dituangkan dalam bentuk narasi-narasi yang menarik dan bisa menggugah ya. ya, misalnya begini, saya ada ambil contoh contoh satu postingan di satu ini Tahan blog dulu luar. Kak. nanti kita, nanti kita masuk di contoh studi. Oh iya iya iya. Ya, karena ini sudah waktu, jadi saya persilakan Kak, kita masuk ke sesi berikutnya untuk studi kasus dan sharing pengalaman. Mungkin Kak Albert bisa buka dengan narasi itu. Saya persilakan Kak. Iya, iya. Ini saya sudah lihat beberapa organisasi masyarakat sipil di Papua ini, terutama organisasi masyarakat sipil yang terkenal dan sudah lama. Ini semua rata-rata lemah di bagian komunikasi. Ya, mereka punya tim media, ya ada tapi tidak jalan baik. Ini zaman sudah berubah ini, jadi orang lagi rame-rame di media sosial. Kenapa teman-teman di organisasi ini tidak efektifkan itu mereka ke media sosial? Jadi hal hal kadang membuat saya gemas juga. Jadi ini saja yang mungkin Tom perlu perbaiki. eh, ya aktifkan teman-teman punya apa media sosial untuk lebih gencar lagi menyuarakan suara-suara dari mereka yang tidak terdengar gitu.
Jadi contoh Baik, contoh ya, satu ini, saya kasih contoh silakan. satu postingan nih. Mm-mm. Ini satu postingan kemarin saya ambil nih. Kegiatan kucing klinik bersama WRI Indonesia dan GTMA Kabupaten Jayapura dalam rangka memperkuat tim kerja PT PPMA untuk mengawal proses pemetaan partisipatif wilayah adat yang sudah dimulai dengan Buyaka pada 2021 akan mulai dengan Grime dan wilayah adat lainnya. Baru langsung masuk ke Tagar, Sentani Sunyi Hotel Desember apa demi menjaga benteng pertahanan terakhir bersama masyarakat adat. Jadi ini contoh ini apa? Saya bilang kelemahannya bahasanya campur, formal dan santai tanpa struktur yang jelas ini. Jadi ini Ya, tidak menjelaskan makna strategis ya, kegiatan ini mengapa penting begitu. Terus tidak memberikan wajah manusia atau tokoh yang tadi saya bilang itu. Tidak ada tokohnya, tidak ada ceritanya di balik proses pemetaan itu. Terus tagarnya tadi itu, tagar banyak, tapi tidak ada yang apa narasi yang tidak diikat oleh narasi yang kuat begitu. Nah, begitu itu contoh saja. ya, siap, Kak Albert. Oke. Nah, itu tadi ada salah satu contoh yang Kak Albert sudah berikan. Mungkin dari kakak-kakak yang lain yang mau mencoba mengangkat satu contoh untuk kita belajar bersama dalam studi kasus dan sharing pengalaman ini. Waktu kita tidak lama ini, sekitar 20 menit ya. Ini sudah tinggal sekitar 10 menit lagi lah. Saya persilakan. Tadi sudah ada satu contoh dari Kak Albert tentang masyarakat adat untuk di Kabupaten Jayapura. Ya. Nah, ini ada beberapa ini. Kalau misalnya Kak Albert punya tulisan itu dan bisa berikan contoh ini kelemahannya ada di bagian ini di bagian ini, ada tidak seperti itu Kak Albert? Kalau memang ada itu mungkin lebih lebih memperkuat pemahaman kita tentang apa yang tadi Kak Albert jelaskan dalam 7 topik tadi yang pertama. Oh iya, saya ada saya baru ambil tadi malam ini saya buka-buka apa buka-buka ini di Facebook dari beberapa organisasi saya cuma lihat. Jadi masih ya masih di ini di catatan gitu. Saya belum ini itu yang tadi saya baca itu salah satu contoh. Ada lagi contoh lain tapi ini nanti sebentar baru saya coba share ya. Ya, oke. Atau kan kita ada nanti ketemu hari Jumat ya. Nanti di Ya, hari hari Jumat sudah Jumat masih ada waktu buat saya itu juga. nanti saya akan share di situ sudah. Ya. Sebab kalau kalau kita materi ini kalau tidak ada contoh yang kita bahas, nanti kelihatannya kita akan berada pada sesuatu yang begitu lagi. Jadi harus ada contoh kasus yang bisa kita bahas bersama. Oh, ini kekuatannya ada di sini, kelemahannya ada di sini. Nah, itu baru nanti ada yang mencoba membuat sebuah konten gitu. Nah, itu Ya sih betul. yang Kita nanti di bermasalah di sini tuh begitu sudah kita tidak bisa ini harus ada contoh. Jadi kita ya, dengan contoh baru bisa begitu. ya, siap, mantap. Ya, masih ada 2 menit. Kalau ada yang mau berikan salah satu contoh, kemudian nanti kita akan masuk di sesi tanya jawab berikutnya ya. Kakak-kakak siapkan pertanyaan seputar apa yang sudah didapat hari ini untuk memperkuat pemahaman kita tentang tentang menulis konten yang kuat dan menginspirasi. Jadi itu teman-teman, kakak-kakak siapkan pertanyaan ya seputar itu ya. Nanti kita akan masuk dalam sesi tanya jawab. Masih ada waktu sekitar 3 menit, kita bisa berdiskusi untuk sharing pengalaman Itu dan studi ya kasus. dia punya rumus sebenarnya itu kayak tadi saya bilang itu. Jadi ya ada toko, ada konflik, ada apa ya toko konflik terus call to action sudah dengan ada satu lagi saya lupa tadi itu. Ya, itu saja sebenarnya. Jangan panjang-panjang, buat pendek saja. Yang penting kau masukkan unsur itu sudah bagus. Iya, Begitu. siap. Jadi ada tadi kalau saya lihat di dasar-dasar itu ada struktur tulisan, ada tujuan konten. Ya, ya yang Ya, di struktur tulisan itu ya hindari pakai itu jargon-jargon saja sih sebenarnya. Tom ah, pakai kalau ada yang buat konten-konten yang lokal bahasa lokal, itu lebih bagus ya, lagi. Apa Tom bilang Tom punya apa ya? Itu bisa menjadi ciri khas organisasi. Jadi dia konten itu dia pakai bahasa lokal. ya. Ya, supaya bisa bisa semua lapisan memahami kontennya.
Ya, Kalau kita menggunakan bahasa-bahasa yang ada sedikit unsur ilmiahnya malah membingungkan nanti. iya, pokoknya hindari pakai jargon-jargon yang orang-orang Jargon-jargon. ini akademisi bicara. Pakai yang biasa-biasa aja. Setuju. Masih ada 1 menit lagi. Ada yang mau berikan contoh mungkin? Kalau kebanyakan saya lihat kita ini update status di ini aja, di Facebook ini lagi di jembatan merah, lagi makan ini kebanyakan tentang makanan ya, yang banyak Iya. update status ya. Dan, dan itu ngalir biasanya dengan sendirinya orang bisa menulis sesuatu yang apa yang sifatnya mempromosi sesuatu tempat yang dia pernah kunjungi ya. Dan ini tinggal hari ini kita diarahkan bagaimana kita masuk dalam hal-hal untuk menulis sesuatu yang bisa menggugah orang dan menginspirasi orang. Baik, sebelum kita masuk pada sesi tanya jawab, kita akan masuk dalam sesi foto bersama. Oke, silakan Bu Deva. 1, 2, 3. Oke, 1 kali lagi boleh sambil bergaya, silakan. 1, 2, 3. Oke, terima kasih teman-teman semua. Aku kembalikan lagi ke Kamel, silakan. Oke, terima kasih Kak Deva. Baik, kakak-kakak yang saya kasihi, saya cintai, saya banggakan, ya supaya semangat sore-sore nih ya. Saya akan buka sesi tanya jawab yang pertama untuk 3 orang penanya. Mekanismenya adalah raise hand, kemudian pertanyaannya seputar apa yang didapat hari ini, atau ada pengalaman menulis apa yang mau dibagikan atau sifatnya sharing sebentar dengan Kak Albert. Nah, saya persilakan. Raise hand, siapa yang mau raise hand dulu? Feel free ya, kakak-kakak. Kak Markus mungkin ada yang mau ditanyakan dari Belantara? Atau sudah paham semua nih? Sudah mengerti? Oke, Kak Rory silakan. Ya, mumpung belum ada yang raise hand, jadi saya mau tanya, Abi. Jadi menurut saya ini hal yang sangat penting sekali untuk kita semua yang bekerja dan punya tujuan untuk mengadvokasi begitu. Cuma tadi di dalam materinya kan sudah dikasih tahu bagaimana cara menyusun konten. Cuma saya sebagai orang awam dan berharap lembaga saya juga bisa memakai media sosial sebagai salah satu bentuk advokasi. Ini kan selama ini kami hanya menulis berita. Berita. Apa bedanya berita dengan content writing? Maksudnya kapan cara-cara yang tadi yang Kak AB sampaikan itu harus dipakai seperti itu. Kalau selama ini kan isi konten di media sosial kami itu kan kebanyakan hanya berita yang mengekspos bentuk-bentuk kegiatan kami. Kapan teknik-teknik yang tadi Kakak Albert sampaikan itu harus kami gunakan seperti itu. Terima kasih. Kak Albert belum di-unmute. Oke, silakan Kak. Oh, langsung jawab ya. Ya, langsung Kak. Iya, baik Kak Rory. Jadi yang kita bahas hari ini itu lebih pada konten media sosial ya. Jadi kita buat konten writing untuk media sosial. Nah, kalau untuk artikel di website atau berita, nah teman-teman di apa organisasi masyarakat sipil itu, ini kan teman-teman yang bekerja di lapangan nih, yang punya daerah dampingan. Itu menariknya itu teman-teman berkunjung ke lapangan yang tidak tidak biasa dan susah sekali dilakukan oleh teman-teman jurnalis begitu. Nah, ini hanya bisa dilakukan oleh organisasi masyarakat sipil. Bisa lama-lama di kampung, bisa lama-lama daerah-daerah yang sulit. Nah, yang yang penting atau yang jarang dilakukan itu eh, membuat satu cerita, ya membuat storytelling artikel itu lewat artikel itu kalau di bahasa ini di media cetak ini dong bilang buat dia punya feature tulisan eh, mendalam, bukan tulisan mendalam tapi tulisan yang menggugah gitu, tulisan yang cerita dari kampung tapi orang baca itu orang bisa menangis, orang baca itu orang bisa marah, jadi cerita yang membangkitkan emosi. Jadi unsur-unsur yang diperhatikan sama seperti sebenarnya sama saja, sama seperti yang tadi kita pelajari itu.
Jadi harus ada tokonya, harus ada konfliknya, gitu. Tinggal apa di bahasa artikel itu kita misalnya kita tidak pakai satu orang, kita ambil lagi contoh yang lain dari korban yang satunya atau dari masyarakat yang satu. Jadi kita memperkuat tulisan yang kita buat itu dengan berbagai narasumber. Tapi kalau untuk konten yang di media sosial itu kan konten itu orang tidak suka baca yang uh, panjang-panjang. Konten media sosial itu orang lihat ingin suka yang pendek. Nah ini bisa di apa bisa dong bilang apa bisa jadi dihubungkan begitu. Ambil materinya ada di website, tapi dari website itu buat konten yang pendek. Jadi ambil satu narasumber saja misalnya. Nah, ya ini yang bisa teman-teman yang biasa fokus di website bisa lakukan itu untuk media sosialnya. Itu saran saya seperti begitu. Yang penting unsur-unsur itu ada toko, ada nama toko, terus konflik, terus call to actionnya itu apa, begitu. Mungkin begitu Kak Rory. Terima kasih. Bagaimana Kak Rory menjawab atau masih ada yang mau mengganjal, mau ditanyakan lagi? Atau Siap, kita terima kasih. siap? Nanti kami tunggu di sesi berikutnya untuk latihan langsung menulis ya. Oke, mantap. Berarti siapin materi memang nih Kak Rory, nanti pada saat sesi kedua sudah bisa ditampilkan. Oke, Pak Franz dari Gapai Papua, saya persilakan di unmute Pak. Oke, Bapak Oke, bisa baik. on-cam-nya? Oke, supaya saya kasih berdampingan dengan Kakak Albert. Ya, mantap. Silakan Kak Franz. Oke, selamat selamat sore narasumber dan ini ya. Yang pertama adalah organisasi masyarakat sipil, pembelajaran juga mungkin edukasi kepada Kak Franz putus-putus, bisa off cam aja Kak. Kak Franz putus-putus suaranya, bisa off cam. Oke, silakan Kak. Sudah. Ya, Oke, bagaimana silakan. caranya mengambil di konten media sosial yang perlu itu adalah gambar sama narasi yang singkat, padat, jelas dan menyentuh. Tetapi pertanyaan saya adalah bagaimana cara mengambil gambar, lalu bagaimana kata-kata konten itu yang harus ditampilkan. Mungkin itu sih supaya menjadi menarik buat orang yang melihat atau membaca. Itu aja. Terima kasih. Gambar dengan apa tadi? Yang kedua tadi apa? Halo? Kak Franz, halo? Kak Franz, halo? Gambar dan kata-kata. Ya, Oh, kata-kata. ya. Ya, baik. Bagaimana caranya menggambar? Ini gambar ini sebenarnya ambil gambar itu eh, bukan apa ya? Ya, itu semua orang bisa tahu dia bicara. Pegang kamera kalau pegang ini, kalau tidak ada mungkin ada teman-teman siapa yang bisa ajar. Kalau tidak ada tunggu saya ajar lagi bagaimana cara pegang kamera, pegang HP, begitu. Eh, tapi yang mungkin Frans maksud itu eh, kira-kira gambar seperti apa yang kita bisa ambil supaya itu eh, menarik begitu. Jadi saran saya itu gambar yang baik itu eh, apa ya, gambar yang dia bilang ada gambar yang hidup. Jadi gambar hidup itu orang lagi sedang beraktivitas, misalnya angkat mama di kampung dia lagi angkat kayu bakar kah, berpikul di kepala, berjalan, dibanding dengan ke foto eh, alam saya tidak ada orang, mana yang lebih bagus. Jadi biasanya gambar yang kita pilih itu gambar yang mama jalan pikul noken dengan kayu bakar dengan latar belakang eh, pegunungan misalnya itu lebih gambar pilihan yang biasanya kita pilih begitu. Kalau hanya pemandangan saja, landscape saja kosong tanpa orang itu kadang foto itu tidak jadi pilihan. Mungkin mungkin dipakai untuk hal-hal yang lain, background misalnya. Jadi foto yang saya sarankan itu ambil foto yang bisa bercerita. Misalnya orang eh, sedang eh, melakukan apa ya, lakukan penanaman, orang lagi
belah kayu bakar, orang lagi masak air, orang lagi apa lagi? Hmm, ya, seperti itu. Pokoknya ada aktivitas orang melakukan sesuatu untuk kita ambil fotonya, gitu. Dibanding kita cuma foto kosong, foto landscape kosong. eh, jadi itu untuk foto. Untuk kata-kata yang kita pakai itu yang tadi saya bilang, tidak usah pakai jargon-jargon. Misalnya kita pakai, eh, saya kasih contoh, eh, misalnya saya sedang berada di kampung, eh, kampung kampung apa misalnya, Tanah Merah misalnya. Saya sedang berada di kampung Tanah Merah. Nah, di kampung ini rencananya, eh, hutan di kampung ini rencananya akan, tambang nikel akan masuk. Nah, eh, ya, ini sangat disayangkan karena masyarakat di kampung ini justru hidup dari hutan yang ada ini. Kalau nikel masuk, terus mereka mau cari makan di mana? Apakah mereka bisa dapat apa, hidup dari eh, tambang nikel? Mari kita apa apa save Cyclops, save Tanah Merah. Jadi itu kalimat-kalimat itu yang sederhana seperti begitu yang kita buat. Jadi kita ceritakan apa, eh, sesuatu dari, tadi saya sebut sebut orangnya, sebut kampungnya di mana, langsung eh, sebut tempatnya. Jadi tidak buat kalimat yang umum, tapi kalimat yang langsung di mana eh, kejadian, di mana konflik itu terjadi. Langsung sebut tempatnya, langsung sebut konfliknya apa, dan apa tindakan yang kita harus lakukan. Begitu. Saran saya begitu. Jadi pakai bahasa-bahasa yang sehari-hari saja, tidak perlu bahasa-bahasa yang terlalu tinggi-tinggi. Bahasa yang biasa kita pakai bicara ini, begitu. Jadi waktu saya mengajar menulis itu, saya bilang, kamu cerita dulu apa yang kamu lakukan. Itu kalau teman-teman cerita itu bisa begitu, tapi saya suruh menulis itu 1 jam juga tidak selesai-selesai. Itu yang, ya kalau susah susah untuk menulis, coba teman-teman rekam apa yang teman-teman mau bicara itu. Nanti baru teman-teman dengar apa yang teman-teman rekam itu. Jadi begitu. Jadi eh, tidak menggunakan bahasa-bahasa yang tinggi, tapi menggunakan bahasa yang sederhana. Tapi ceritakan tentang apa yang kau sedang lakukan apa di situ, apa yang terjadi di kampung itu, terus apa eh, konflik yang terjadi dan apa yang harus kita lakukan. Begitu saja. Baik, saya pikir menjawab ya Kak Franz. Jadi foto, lihat foto yang bisa memberikan sebuah cerita atau dampak. Kemudian kata-kata, menggunakan kata-kata yang mudah dimengerti, mudah dipahami oleh semua kalangan atau semua lapisan. Masih ada lagi Bapak Ibu, saya persilakan. Kita masih punya waktu kurang lebih 8 menit. 8 menit lagi. Silakan kalau masih ada pertanyaan, saya persilakan. Kalau belum, Kak Albert, bagaimana dengan perkembangan teknologi kecerdasan buatan ini, AI, terhadap dampak penulisan konten ini? Kira-kira bagaimana menurut Kak Albert? Ya, AI ini menarik, teman-teman. Jadi eh, sekarang itu banyak yang organisasi di luar, teman-teman media banyak yang sudah dapat menggunakan AI untuk ini sebagai teman, dia sebagai rekan kerja begitu. Jadi teman-teman harus bisa juga jadikan AI sebagai rekan kerja. AI ini kan ada macam-macam ini. Ada yang saya tidak tahu, ada Gemini, terus apa lagi namanya itu, ada ChatGPT, terus yang lain-lainnya untuk konten video, untuk tulisan itu teman-teman bisa pakai itu sebagai rekan kerja. Misalnya eh, teman-teman buat satu narasi, terus teman-teman eh, eh, apa eh, bilang, minta tolong sama misalnya itu siapa tadi itu, Gemini. Eh, apakah narasi ini sudah, atau misalnya begini, eh, coba perbaiki narasi saya ini untuk tujuan ini begitu. Nah itu biasanya itu dipakai sama teman-teman untuk membantu dari sisi bahasa begitu. Bahasanya akan dipermudah, dan biasanya itu tidak langsung diambil tapi diedit dulu.
Misalnya kita menggunakan bahasa lokal atau kita mau eh, ambil bahasa yang tertentu saja, tapi dia punya strukturnya itu bisa dibantu oleh AI itu gitu. Dan saya seperti itu, Pak. Ya, ya Kak, luar biasa ya. Jadi memang AI ini sangat membantu sebenarnya, tinggal nanti kita bagaimana memanfaatkan dia menjadi sesuatu kekuatan untuk membantu kita dalam menulis konten yang kuat dan menginspirasi. Baik, saya persilakan buat kakak-kakak yang lain kalau masih ada pertanyaan. Mari kita manfaatkan kesempatan ini ya. Nanti Ya, akan Mas. ada tindak lanjut di sesi kedua pada hari Jumat ya. Jadi kita bisa lebih banyak berlatih mungkin di situ ya Kak Albert ya. Mungkin nanti lebih banyak ke contoh-contoh pelatihan dan sebagainya. Atau nanti mungkin Kak Deva dan teman-teman di Penabulu atau Lingkar Madani, siapa tahu nanti ada salah satu bentuk tindak lanjut pelatihan yang berkelanjutan dari sini yang berkaitan dengan AI tadi. Supaya bisa menambah pengetahuan dan pemahaman kita yang ada di Papua ini, bagaimana memanfaatkan teknologi AI sebagai salah satu kekuatan untuk meningkatkan potensi dan efisiensi dari penulisan kita itu. Saya persilakan buat resen. Oh, ini sudah ada yang resen satu Pak Kakak Isi Irawan dari YDML. Silakan Kak. Bisa, apakah Kakak bisa on cam? Silakan di unmute dulu Kak. Halo, Kak Isi. selamat sore Bapak. Terima kasih kepada Pak Meli. Saya bisa on Ya, cam. bisa? Eh, Oke, siap. baik. Terima Mantap. kasih. Salam kenal Pak Meli. Salam kenal Kakak Albert. Ya, salam kenal, Nah, nama saya Mas Isi. Izi dari Tok Mila Lestari di Merauke. Kakak saya ingin bertanya. Itu tadi saya menyimak Kakak punya materi, kemudian juga contoh-contoh tulisan yang tadi caption Instagram maupun Facebook. Saya ada dua pertanyaan terkait dengan hal itu. Yang pertama, apakah ada treatment khusus menulis caption di Instagram maupun Facebook, atau apakah ada apa ya, tipe khusus tulisan yang harus ini untuk Instagram, ini untuk Facebook, atau ini untuk media sosial lain? Itu yang pertama. Yang kedua, tadi apa namanya? Tadi kan kebanyakan contohnya itu tentang akibat dari ulah pihak pertama. Tadi misalkan kayak Mama Yohana yang hilang rumahnya akibat dari perlakuan pihak pertama. Jadi ada gitu pihak pertamanya gitu. Nah, bagaimana kalau misalkan em, akibat apa ya yang dirasakan oleh masyarakat itu akibat dari buka penyebabnya itu adalah alam, misalkan abrasi. Itu bagaimana cara cara menulis kalau misalkan apa ya, cara menulis advokasi kalau misalkan penyebabnya adalah alam itu sendiri gitu. Itu dua pertanyaan Kakak. Terima kasih banyak. Dan saya izin mengirimkan contoh tulisan. Mungkin boleh Kakak boleh ini boleh apa namanya nanti boleh koreksi. Tulisan ini ya Kak, apa mohon maaf saya nambah satu pertanyaan berkaitan dengan tulisan yang akan saya kirim. Apakah tulisan itu harus selalu SPOK atau tidak gitu, atau bebas? Ini saya membuat tulisan tidak em, kayaknya tidak SPOK Kakak, begitu. Saya izin kirimkan tulisan ke room chat. Terima kasih Kakak Albert. Selamat sore. Ya, sama-sama. Ya, baik, saya langsung jawab ya. Yang pertama, tipe-tipe media sosial memang beda-beda. Misalnya eh, di Facebook, di Facebook itu eh, kita bisa tulis yang panjang misalnya. Tulisan ada yang panjang. Sebenarnya semua bisa tulisan panjang, tapi algoritma Facebook itu eh, kayaknya dia lebih suka yang yang panjang. Terus eh, apa Reels di Instagram itu misalnya Reels. Nah, itu kasih eh, narasi yang cukup dan ya tidak panjang seperti di Facebook. Ambil poin-poinnya saja.
Tapi dalam konteks yang kita bahas untuk teman-teman OMS itu, yang penting ada unsur-unsur itu, unsur-unsur yang saya bilang tadi itu, ada unsur tokonya, ada unsur apa ini peristiwanya apa, terus eh, apa konfliknya apa, terus call to actionnya apa. Jadi eh, apapun jumlah karakter di semua media sosial itu tidak masalah. Cuma dia punya algoritma itu kadang beda-beda antara apa Instagram, TikTok, Facebook. Nanti teman-teman bisa coba sendiri saja. Dia bagusnya itu di mana. Dia jadi postingan yang sama itu coba kasih naik di Instagram, di TikTok, di di Facebook. Nah, itu bisa teman-teman bisa tahu begitu. Tahu dia punya perkembangan. Jadi saran saya dicoba saja dengan eh, beberapa jenis karakter apa jumlah hurufnya berapa misalnya artikel coba diposting di Instagram, TikTok, di apa Facebook. Nanti lihat perkembangannya seperti apa. Demikian juga buat Reels. Posting lagi di media-media yang ada, media sosial yang ada. Nanti dari situ teman-teman belajar. Jadi eh, ya, saya sendiri tidak begitu apa mengerti juga dengan algoritma dari media-media sosial yang ada ini. Dia lihat karena apa sampai jadi viral begitu. Tapi rata-rata itu ya karena hooknya bagus, karena uh, dia punya hook itu kalimat pembuka itu. Terus apa dia eh, apa ya? Dia lebih kata saya bilang dia menyampaikan sesuatu dengan sangat eh, pesannya kuat dan dia sampaikan dengan ekspresi. Jadi hal-hal yang menarik itu biasa dibaca oleh semua media sosial. Dan itu dia punya dia punya apa dampaknya itu besar dan ya seperti seperti itu hukuk yang kuat seperti itu yang diharapkan teman-teman juga bisa buat gitu. Terus yang kedua itu untuk bencana yang disebabkan oleh alam itu teman-teman tetap harus bisa membuat juga eh, apa eh, kalimat pendek untuk yang sesuai dengan yang tadi kita pelajari itu. Jadi masyarakat di Merauke misalnya mengalami eh, jadi kok di kampung itu kok foto orang baru mereka mengalami bencana banjir. Jadi banjir ini eh, adalah bencana alam. Jadi misalnya kita maunya itu kita tujuannya itu mereka harus mendapat perhatian dari pemerintah. Nah, bagaimana call to action-nya itu kita pakai pemerintah bantu dong, kasihan mereka ini eh, buat apa banyak yang anak-anak tidak sekolah karena banjir, terus mereka tidak punya tempat apa penampungan yang layak. Jadi call to action-nya itu ajakan keluar itu untuk panggil itu bilang pemerintah bantu di bagian misalnya buat pondok atau buat tempat penampungan sementara, jadi begitu. Jadi disesuaikan dengan kondisi. Kalau itu disebabkan oleh bencana alam, ya kita eh, maunya itu mereka yang kena dampak itu dibantu secepatnya, baik makanannya, baik tempat berlindungnya, seperti itu. Dan saya seperti itu. Baik, Kak Isi ya, kita dibatasi waktu ini, tapi nanti bisa bisa kita japri-japrian lah Pak Kak ya, Oh ya, ini tentang ya. Sebentar saya lihat yang ini, tulisan ini dulu. ya, tulisannya. Ya, ini Ya, ya, hutan tulisan bukan ini. sumber kehidupan, tapi identitas budaya. Hutan adalah ibu, adalah bagian dari budaya. Hutan bagian dari masyarakat suku Marin. Atas nama proyek pembangunan nasional, suku Marin di distrik Ilwayak, Merauke, kehilangan identitas budaya mereka. Atas nama pembangunan jangan mengorbankan budaya, menggusur hutan sama dengan merenggut identitas budaya. Silakan Kak. Ya, dari hasil apa yang kita pelajari tadi, ini sudah bagus. Ada sebut nama sukunya, jadi lokasinya sudah jelas. Jadi pesannya juga kuat. Nah, tinggal ditambahkan misalnya di bagian akhir itu apa
eh, kita mau apa begitu dari apa kasus ini, apa situasi ini begitu. Apa kita tolak hutan, apa kita tolak apa proyek, kita tolak PSN. Jadi harus ada pesan, tambahkan pesan di bawah begitu. Kayak tadi saya kasih contoh tuh, buat tagar tolak PSN atau apa berjuang bersama masyarakat Marin gitu. Jadi itu saya sih. Kalau ini kalimat sudah bagus sekali begitu. Jadi seperti ini yang teman-teman harus buat. Tapi ingat selalu ada ajakan apa yang harus orang lakukan, apa yang orang lain harus lakukan untuk mendukung advokasi atau kampanye ini begitu. Baik, terima kasih Kakak Albert atas jawaban dan insight-nya. Juga Ya, para sama. Meli, terima kasih sudah menyediakan waktunya. Terima kasih banyak. Baik, Kak Isi, terima kasih untuk pertanyaannya dan juga contoh kontennya ya. Ini menarik ya. Nanti mudah-mudahan pada sesi yang kedua kita bisa menggali lebih dalam lagi. Kak Deva, kita sudah di penghujung kegiatan kita. Gimana, Kak? Apakah ada hal-hal yang mau disampaikan sebelum saya tutup? Saya izin konfirmasi sih ke Kak Albert. Tadi kan di slide itu ada tugas ini ya, latihan praktis. Apakah itu akan dijadikan latihan untuk peserta dan akan kita bahas untuk minggu depan atau gimana nih Kak Albert? Bukan minggu depan, itu hari Jumat. Oh ya, sorry, hari Jumat, sorry. Iya, di sesi kedua ya berarti hari Jumat. Ya. Oke, kalau gitu aku persilakan ke teman-teman untuk ini ya, 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 screenshot tugasnya kayak gitu. Kita akan bahas latihannya di hari Jumat, di sesi kedua. Ini bisa diperbesar, Kak. Oke, boleh. Resolusinya bisa dinaikin, oke. Ya, supaya Oh, ini. di screenshot-nya bisa ini. Ini tugasnya saya bacakan ya, kakak-kakak ya. Yang pertama, latihan praktisnya, tulis kisah nyata dari komunitas. Yang kedua, fokus pada satu masalah utama. Yang ketiga, buat ajakan spesifik. Yang keempat, baca keras-keras. Apakah ini menyentuh hati? Nah, ini tugas yang apa sampai ketiga saja. sampai ketiga saja. Sudah. Yang keempat nanti pada saat hari Itu Jumat ya. empat itu urusan pribadi nanti. Oke, siap, mantap. Oke, Kak. Ya, Oke. jadi sampai ketiga ya, tolong nanti dipersiapkan. Nanti yang terbaik ada hadiahnya dari Karori nanti nih. Kalau tidak Karori, Kak Deva nanti. Baik. Masih ada lagi, Kak? Saya persilakan, Kak Deva. Sudah tidak ada, aku izin stop share ya. Kalau misalnya ada yang kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan, nanti bisa chat ke Karori aja atau tanya ke tim Lingkar Madani, terutama terkait tugasnya ya. Baik, Kak Deva, terima kasih ya. Kakak-kakak yang saya kasihi, yang saya cintai, yang saya banggakan ya. Kita sudah di penghujung kegiatan kita di sore hari ini ya. Jadi konten yang kuat dan menginspirasi didukung oleh struktur jelas, gaya persuasif, storytelling, dan call to action. Ya. Semua ini berakar dari pengalaman lapangan, memberikan kredibilitas dan empati. Dengan kemampuan ini, konten OMS kita semakin strategis, inklusif, dan berdampak. Terima kasih untuk narasumber kita yang luar biasa, Kakak Albert Yomo, yang sudah berbagi berkat buat kita di siang hari ini. Ya, kita terima dan kita olah dia, kemudian kita mencoba mempraktekkan lewat tugas yang diberikan, sehingga pada hari Jumat nanti kita bisa lebih banyak berdiskusi untuk mempertajam penulisan kita. Kemudian hal-hal teknis tadi sudah disampaikan oleh Kak Deva, nanti bisa menghubungi Karori. Karori adalah PIC Tong Belajar untuk kegiatan pelatihan-pelatihan ini. Kakak kalau mau berhubungan banyak tentang Tong Belajar bisa menghubungi Karori. Semoga ilmu yang kita peroleh hari ini langsung diaplikasikan ke dalam konten OMS untuk menjangkau lebih banyak audiens dan mendorong kemajuan bersama. Selamat siang dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Saya Adrian Meli Palege bersama-sama dengan tim teknis Zoom menyampaikan terima kasih dan mohon maaf apabila dalam pelaksanaan kegiatan ini ada hal-hal yang tidak berkenan dan kami terus belajar untuk bisa memperbaiki. Di akhir ini mungkin ada ini ya, Kak, penilaian buat ini ya, Kak Deva. Oke, mungkin ini Kak Albert bisa menyampaikan closing statement-nya dulu sebelum kita tutup. Tapi untuk polling akan diadakan di sesi kedua. Gitu. Oke.
Silakan, Kak Albert. Ya, dari saya eh, apa teman-teman harus memulai begitu. Kita tidak bisa biarkan ruang publik ini terus eh, diambil oleh media-media mainstream. Ini saatnya eh, kita gunakan fasilitas media sosial yang ada untuk eh, membantu kita masyarakat yang ada di kampung-kampung. Demikian. Terima kasih. Baik, terima kasih, Kak Albert. Silakan, Kak Deva. Oke, dari Kamel, apakah ada yang ingin disampaikan? Sudah, Kak. Silakan, Kak. Kalau gitu, eh, saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Kak Albert atas pemaparan Sama-sama. materinya hari ini yang sangat luar biasa. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat ya untuk kita dan juga bisa kita praktekkan nih di organisasi kita masing-masing kayak gitu. Terima kasih juga ke Kak Mel yang sudah memandu jalannya kelas hari ini dengan sangat baik dan penuh semangat. Tak ketinggalan, terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah aktif untuk berdiskusi dan mengikuti pelatihannya sampai selesai. Nah, saya izin mengingatkan kembali bahwasanya untuk sesi pelatihan yang kedua akan mengangkat topik praktek menyuarakan isu melalui konten media sosial dan akan dilaksanakan pada 18 Juli 2025 pukul 15 waktu Indonesia Timur. Dan saya mengingatkan kembali untuk mengerjakan tugasnya ya teman-teman ya. Baik, saya mewakili tim Lingkar Madani memohon maaf atas segala kekurangan selama pelatihan ini. Semoga apa yang sudah diberikan sama Kak Albert bisa bermanfaat untuk kita. Dan untuk materi kelas hari ini nanti bisa teman-teman akses di web lingkarmadani.id. Untuk rekamannya akan kami unggah di kanal YouTube Lingkar Madani. Oke, sekian dari saya. Terima kasih sekali lagi. Sampai jumpa di hari Jumat, teman-teman.